Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengawali hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa buat pagi hari ini. Mari. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu semalam, Bapa. Dan hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk hidup, Tuhan. Dan mau berdoa, Tuhan, buat kami. Biarlah hari ini kami mengawali semua bersama dengan-Mu, Tuhan. Dan nanti malam kami akan mengakhiri bersama dengan-Mu juga, Bapa. Berkati kami, berkati hari ini. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Kau memberkati, meteraikan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka buat renungan pagi hari ini dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke 30. Perikopnya, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada terus dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, saudara. Dia betul-betul Tuhan, ya. Banyak yang mengakui tentang Yesus, Isa, ataupun siapa mereka sebut, itu ada. Tetapi hanya iman Kristen yang mengaku bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Bahkan yang menyalibkan Yesus itu juga orang-orang pemuka agama Yahudi. Mereka tahu Taurat, tahu nubuatan yang ada di Taurat, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di posisi di detik-detik terakhir Tuhan, sebelum mati, dia menyelesaikan tugasnya. Selama kurang lebih 3 tahun dia melayani. Dia mulai pelayanan umur 30 dan disalib umur 33 tahun. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau dari seorang Adam, setiap manusia itu bisa mengalami yang namanya dosa. Tetapi dari yang sulung, yaitu Kristus, setiap orang akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Misteri terbesar dalam hidup manusia yang mungkin tidak bisa terpecahkan sampai hari ini adalah kematian. Tetapi Yesus sudah pernah melalui itu, dan dia betul-betul menyelesaikan tugasnya. Dia katakan bahwa dia tahu bahwa ini sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Saudara dikatakan bisa, saya ingin percaya bahwa Yesus itu bisa. Dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa lepas dari itu semua, tetapi dia cuma taat sama apa yang mau menjadi kehendak Allah sampai selesai. Dan hari ini message buat saudara dan saya pagi hari ini, saudara. Kalau Yesus sudah dibukukan, jelas usianya 33 tahun. Dan hari ini saya nggak tahu usia saudara, mungkin lebih dari Yesus. Tetapi selama kita masih hidup ini, saudara, ada mandat yang Tuhan berikan setiap kita. Dan mandat-mandat itu harus kita selesaikan, saudara. Saudara, pagi hari berdoa apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Ya, seperti Yesus selesai. Paulus selesai. Ayat yang sering digunakan di kematian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, itu surat Paulus. Dan dia katakan itu, sebenarnya itu bukan ayat kematian ya, tetapi kalau di tempat kita memang, terutama Kristenan di Indonesia, sering dipakai untuk ayat kematian. Tetapi sebenarnya ayat itu cuma bukan ayat itu menceritakan bahwa surat Paulus ketika dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara. Dan hari ini, pagi hari ini, saudara, tidak ada kata terlambat, saudara, ya. Meskipun sekarang usia saudara mungkin sudah di atas 50 ataupun di atas 60,
atau kan kita yang generasi 30 tahunan, tidak ada yang kata terlambat, saudara. Ketika engkau melakukan mandat Tuhan. Yang jelas, saudara, kita harus ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa buat kita. Sebagai murid Kristus, kita lihat Yesus. Kita lihat Yesus bagaimana dia hidup. 3 tahun hidupnya dia selesaikan dengan baik. Dan dia harus memang waktunya selesai, dan dia akan selesai. Dan saudara dan saya nggak tahu selesai dalam arti apa, setiap pribadi akan mengalami. Tetapi ketika kita dapat sesuatu, kerjakan itu sampai selesai, saudara. Kembali saya diingatkan lagi, kemarin juga saya sampaikan juga tentang perumpamaan talenta. Ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 2 dan 5 itu diselesaikan. Dia mengerjakan sampai selesai. Tapi yang 1 tidak diselesaikan apa, tapi dipendam. Paham ya, saudara, buat pagi hari ini. Saya berdoa setiap kita menangkap ini, kita berdoa setiap saudara benar-benar tahu. Intinya apa? Ketika kita hidup di dalam Kristus, intinya hidup kita bukan untuk pribadi kita sendiri. Amin. Jadi, apapun yang kita kerjakan setiap hari, mungkin kau di marketplace, mungkin kau di tempat sekolah atau kampus, atau engkau pelayan Tuhan full time, satu hal yang harus kita ngerti, itu semua untuk jiwa-jiwa. Untuk apa? Keselamatan umat manusia. Paham ya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Kita berdoa sama-sama, saudara mengalami Tuhan, dan saudara benar-benar diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.